Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Yogi Hermawan dari Prodi Pendidikan Ekonomi Malam B, Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan mempresentasikan guna untuk menyelesaikan tugas daripada ujian tengah semester 3 yang dosen pengampunya dengan Ibu Ayu Nurul Amalia MPD. Di sini saya akan menjelaskan daripada sumber daya manusia yang terdiri dari pengertian sumber daya manusia, fungsi sumber daya manusia, dan faktor-faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia. Yang pertama, ada pengertian sumber daya manusia. Apa itu sumber daya manusia? Sumber daya manusia atau sumber daya manusia adalah suatu potensi yang memiliki oleh setiap orang untuk mewujudkan sesuatu sebagai makhluk sosial. Atau sumber daya manusia yaitu kemampuan daya pikir dan daya fisik yang dimiliki seorang individu dan berperilaku dipengaruhi oleh ketentuan oleh keturunan maupun lingkungannya, serta bekerja karena termotivasi oleh keinginannya untuk memenuhi kepuasannya. Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keterampilan, pengetahuan, dan kreativitas. Seperti peranan setiap orang terhadap lingkungannya yang tidak lepas dari sikap pengembangan dan potensi yang ada dalam diri untuk mengembangkan lingkungan, membina sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Fungsi sumber daya manusia umumnya untuk meningkatkan produktivitas dalam menunjang organisasi supaya lebih kompetitif dan tercapainya tujuan. Definisi istilah sumber daya manusia dilihat secara makro merupakan jumlah penduduk dengan usia produktif yang ada di sebuah negara. Sedangkan pengertian dan definisi sumber daya manusia secara mikro cenderung mengarah pada individu yang bekerja dalam sebuah institusi. Menurut Hasibuan, pengertian sumber daya manusia ini adalah manusia yang mempunyai kemampuan terpaku yang dicirikan dengan pola pikir dan daya fisik yang baik. Sejalan dengan opini tersebut, Ermaya mendefinisikan pengertian sumber daya manusia adalah sebagai suatu faktor utama yang penting dalam tiap proses pembangunan negara, perusahaan, maupun organisasi. Berdasarkan pengertian dari kedua pakar ini, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dari sumber daya manusia ini adalah merupakan satu individu dan sumber utama yang bekerja sebagai penggerak dari sebuah perusahaan organisasi. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia mempunyai peranan yang penting bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan segala daya dan upaya manusia dapat memproduksi barang-barang sesuai dengan kebutuhan. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan yang baik dapat menghasilkan sumber daya manusia yang baik. Jadi betapa pentingnya pendidikan untuk menghasilkan sumber daya yang berkualitas dan memiliki daya saing. Yang kedua, yang paling utama adalah lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh dalam membentuk karakter manusia. Maka dengan keadaan lingkungan yang baik, umumnya akan membentuk karakter manusia yang baik juga, sehingga dapat menghasilkan sumber daya yang berkualitas dan memiliki daya saing yang kuat. Selanjutnya ada upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, umumnya berfokus pada pendidikan. Karena pendidikan menjadi jalan yang paling utama untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Bukan sekadar pemerataan pendidikan saja, tapi upaya untuk meningkatkan kualitasnya juga. Pendidikan harus terus ditingkatkan kualitasnya untuk membangun generasi penerus bangsa yang intelektual, memiliki moral yang baik, dan siap untuk menghadapi perkembangan zaman. Selanjutnya ada peranan sumber daya manusia pada organisasi. Potensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia juga sangat berpengaruh terhadap upaya suatu organisasi dalam mencapai target atau tujuannya. Meskipun teknologi semakin maju dan terus berkembang,
Penyebaran informasi semakin mudah dan cepat, serta berbagai bahan baku yang semakin memadai, tapi tanpa adanya sumber daya manusia yang berkualitas, maka tujuan organisasi sulit untuk tercapai. Untuk mencapai suatu tujuan dari organisasi memerlukan sumber daya manusia sebagai pengelola sistem agar sistem tersebut dapat berjalan sesuai yang semestinya. Akhir daripada penjelasan tentang sumber daya manusia, berikut adalah kesimpulannya. Sumber daya manusia merupakan individu yang produktif dan bekerja sebagai penggerak organisasi, baik itu organisasi yang ada di dalam suatu instansi atau perusahaan, dan merupakan sumber daya yang tidak dapat digantikan serta menjadi aset yang penting. Sumber daya manusia merupakan suatu hal yang penting dan harus dimiliki oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuannya, karena sumber daya manusia merupakan elemen utama organisasi jika dibandingkan dengan elemen sumber daya lain seperti teknologi. Baik, itu saja yang dapat saya simpulkan dan jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.